Bengkel kali ini merupakan spesialis tambal ban bulldozer segala ukuran dan segala kondisi. Selagi ban yang datang belum benar-benar berubah menjadi abu, mereka masih bisa mengatasinya. Pasien kali ini memiliki sedikit lubang dan beberapa dinding ban yang sudah hancur. Harga ban baru di Pakistan masih terbilang mahal. Walaupun kondisinya sudah cukup parah, tapi owner dari ban ini masih kekeh untuk diakali dulu. Karena mekanik Pakistan bekerja secara profesional, jadi mereka menerima pasien tersebut tanpa alasan. Ban bulldozer langsung disandarkan ke tiang kecil untuk mempermudah proses evakuasi. Belati langsung digunakan untuk menyayat permukaan ban yang sudah rusak. Untuk permukaan tebal, mereka perlu menggunakan combo dari cabit dan pahat besi. Membuang permukaan ban yang sudah hancur dan tidak menempel pada struktur utamanya harus dilakukan untuk memastikan proses penambalan berjalan dengan lancar. Mengupas permukaan ban juga tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu analisis dan pengalaman yang tinggi. Salah kalkulasi sedikit saja bisa bengkak di anggaran dan berpotensi mengurangi kemungkinan kemenangan tim. Tapi hal ini bukanlah masalah, mengingat skill mekanik Pakistan sudah berada di atas rata-rata manusia biasa. Skill pasif yang mereka miliki bahkan bisa diaktifkan selama pertandingan berlangsung. Item khusus mengamplas permukaan ban dipakai untuk mengatasi lawan kali ini. Item ini memiliki peran yang cukup krusial, yaitu mengikis permukaan ban dan membersihkannya dari kotoran. Bekas serangan menggunakan item ini juga memiliki tekstur yang kasar. Tentu ini sangat baik untuk merekatkan lakban nantinya. Player yang menggunakan item poles juga tak boleh sembarangan. Hanya dia yang sudah berpengalaman dan menggunakan APD lengkap yang dapat diperbolehkan untuk menggunakannya. Mata amplas perlu dibalik beberapa kali untuk memastikan kinerjanya selalu berada pada kapasitas maksimal. Menggores permukaan ban harus dilakukan sampai ke bagian dalam. Khusus untuk lubang diperlukan goresan yang lebih dari bagian lain. Player ini sudah mengaktifkan skill auto aim untuk menggunakan item tersebut. Area yang diserang juga sudah dipastikan hanya bagian objektif pertandingan saja, tidak melebar kemana-mana. Lapisan ban yang mengelupas dan retak menandakan usia pakai dari ban ini yang sudah mencapai jutaan tahun. Tapi kata ganti baru tidak ada di kamus bahasa Pakistan. Mereka akan merestorasi segala hal yang masih dapat direstorasi. Hal ini dilakukan untuk menekan anggaran yang dikeluarkan dan memaksimalkan profit. Setelah permukaan selesai dipoles, mereka mengganti mata amplas dengan yang lebih tajam. Mata amplas ini berfungsi menyerang permukaan ban yang paling luar. Merubah posisi ban saja perlu kerjasama minimal 3 orang. Bagian dalam ban juga tak luput dari serangan. Bahkan bagian dalam ban menjadi titik paling krusial yang harus mereka bereskan. Lubang ban bocor kemudian dilebarkan menggunakan alat khusus. Ini dilakukan untuk menguraikan area terdampak secara lebih baik. Jadi tambalan yang dipasang bisa menutup secara maksimal. Selain itu, oleskan lem glukol ke area yang sudah dibersihkan secara merata. Lem glukol ini bukanlah lem sembarangan. Material hitam yang digunakan merupakan material spesial yang hanya bisa ditemukan di daratan Pakistan. Material ini khusus dibuat untuk merekatkan bahan seperti karet secara maksimal. Karet tambal ban premium kualitas tinggi diimpor langsung dari Cina untuk digunakan menambal ban bulldozer. Karet ini memiliki elastisitas dan daya rekat yang tiada tanding. Membuka cover plastiknya saja perlu effort. Beliau langsung mengaplikasikan karet tambalan ke area yang sudah disiapkan sebelumnya. Selain memiliki ketahanan dan elastisitas yang super, tekstur yang dimiliki juga memungkinkan untuk diaplikasikan ke segala jenis permukaan ban. Lubang bocor harus digunting dan dirapikan. Karet tambalan yang digunakan juga bukan main. Lapisan demi lapisan diaplikasikan secara maksimal. Bagian dalam ban juga ditambal dengan material yang sama. Bahkan tambalan di bagian dalam menjadi titik paling krusial, sehingga harus diproses secara hati-hati. Setelah layer pertama diaplikasikan, beliau kemudian memotong secara memanjang karet tambal ban untuk menambal lubang yang bocor. Metode menambal seperti ini memiliki kualitas dan durability yang jauh lebih baik daripada menambal satu arah. Silangan 2 arah mampu menahan tekanan angin yang lebih baik. Setelah itu, tutup tambalan silang dengan karet yang lebih tebal dan kuat. Karet yang tebal memiliki kekuatan dan durabilitas yang lebih, namun tidak dapat diaplikasikan ke segala macam permukaan, hanya cocok pada permukaan rata. Karet yang diaplikasikan juga nggak pelit sama sekali. Layernya brutal abis. Untuk sisi luar, mereka menggunakan metode tambalan karet tipis yang diaplikasikan secara tumpuk-menumpuk sampai menutupi semua permukaan hingga rata. Tambalan ini akan menyatu dengan ban secara sempurna setelah melewati proses hot press. Setelah down, satu squad dikerahkan untuk memindahkan ban
ke meja eksekusi untuk mengepres tambalan dengan suhu panas. Karena meja yang tersedia terbatas, mereka menggunakan tumpukan batu untuk mengganjal ban agar rata. Tekstur karet ban dan satu karung berisi pasir besi disiapkan untuk beban dasar yang fleksibel. Kedua item ini mampu menekan semua permukaan ban secara lebih baik. Setelah itu, tumbuk beberapa balok kayu sampai memenuhi ban. Dongkrak ulir dan rantai jangkar kapal selam digunakan untuk mengepres ban secara maksimal. Metode seperti ini memiliki efektivitas yang bukan main. Tabung gas dan pelontar api kemudian memasuki pertandingan. Setelah beberapa saat, bongkar alat pres sementara ini. Membongkarnya saja, beliau hanya perlu satu asisten. Tinggal angkat semua balok dan beban. Ban ini pun harus digotong satu skuad untuk membangkitkannya. Pisau dapur kemudian digunakan untuk menyayat permukaan luar dari tambalan ban yang tidak merekat sempurna. Ini wajar karena tambalan utama hanya berada pada area terdekat dengan lubang bocor. Hasilnya sangatlah memuaskan, seperti ban baru yang tak pernah bocor sebelumnya. Overpower parah.